Halo, perkenalkan nama saya Benediktus Lahagu. Di sini saya akan coba sedikit membahas tentang hakikat korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan manusia yang bersifat alami, seperti halnya dengan perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga korupsi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pengertian korupsi menurut para ahli. Korupsi yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut Huntington 1968, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi. Kesimpulannya, korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Dari struktur bahasa dan cara penyampaian yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Tindak pidana korupsi. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu 1. Korupsi aktif. Korupsi aktif adalah kecurangan yang dilakukan dalam skala besar untuk memperkaya diri sendiri serta secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga serta membantu dalam melakukan penggelapan semua bukti-bukti yang dapat memberi dampak merugikan negara. Kedua, korupsi pasif. Korupsi pasif adalah kecurangan yang dilakukan karena pemberian janji suatu oknum kepada oknum lain guna memperlancar kecurangan dan membelakangi kecurangannya agar tercapai suatu muslihat yang diinginkannya. Hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Pidana mati. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan serius yang secara nominal berarti seluruh sisa umur tahanan, tetapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antar berbagai yurisdiksi. Pidana singkat. Pidana singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pidana tambahan. Pidana tambahan adalah setelah adanya pidana pokok dan penjatuhannya pun terhadap pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu 1. Dorongan dari dalam diri sendiri atau keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya. 2. Rangsangan dari luar atau dorongan teman-teman, adanya kesempatan,
kurangnya kontrol. 3. Kurangnya gaji pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang meningkat. 4. Latar belakang kultur yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. 5. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan ruang untuk korupsi. 6. Sifat tamak manusia. 7. Moral yang kurang kuat. 8. Penghasilan yang kurang mencukupi. 9. Kebutuhan hidup yang mendesak. 10. Gaya hidup yang konsumtif. 11. Ajaran agama yang kurang diterapkan. 12. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 13. Sistem akuntabilitas yang belum baik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat korupsi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.